Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fea Grasta. Saya mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Musopo Beragama. Hari ini aku bakal ngebuat video tentang bisa disebut dengan resolusi tahun ini atau tahun depan dan lain sebagainya. Jadi di sini di video ini aku mengerjakan tugas UAS dari Ibu Dita Faisal dalam mata kuliah Public Speaking. Nah, teman-teman semua, jadi hari ini aku akan menggunakan metode impromptu yang tanpa naskah dan improvisasi. Itu teman-teman. Jadi di sini yang pertama aku tuh bakal ngejelasin tentang kebiasaan apa yang sudah saya lakukan dan biasanya tidak pernah saya lakukan selama pandemi 2 tahun kemarin ya, sampai sekarang tentunya. Oke. Awalnya itu aku kuliah di Jakarta. Aku adalah salah satu anak ngerantaunya dari Bangka Belitung ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu aku ngekos, dan waktu pertama kali dibilang bahwa libur kampus itu selama 2 minggu, maaf ya guys, selama 2 minggu, jadi aku disuruh langsung pulang sama mama karena takut, merosot karena emang karena 2 minggu lumayan lama, jadi aku bisa pulang dulu ke Bangka dan aku langsung pesan tiket hari itu juga. Nah, hari itu aku pulang ke Bangka, terus ternyata diperpanjang, nggak tahu sampai akhir tahun kan, jadi aku tetap di Bangka. Terus selama kuliah online kan kita bosen ya di rumah, cuma tiduran aja, duduk-duduk, abis makan tidur, terus mau main juga nggak bisa kan. Jadi lihat handphone, terus ada aplikasi baru nih yang namanya, merosot maaf ya. Jadi ada aplikasi baru nih di perdunia HP-an, perdunia media sosial. Jadi ada TikTok namanya aplikasinya. Jadi di situ banyak nari-nari, racun-racun TikTok. Yang paling banyak tuh sekarang adalah racun-racun TikTok, barang-barang TikTok, barang-barang yang tiba-tiba entah lipstick dari mana atau barang-barang apa, outfit bagus tentunya banyak banget. Jadi di situ mulainya aku tuh maksudnya ujung-ujungnya tuh beli. Maaf banget ya, mundur ya sekarang kita. Nah, ujung-ujungnya aku tuh suka beli, tapi balik lagi aku nggak dapat uang jajan dari mama sama papaku. Nah, maka dari itu aku tuh bingung mau ngapain ya, gue harus ngapain nih di masa pandemi kayak gini. Terus akhirnya teman aku di Jakarta, sahabat aku namanya Vivi Alfiani yang kuliah juga sama kayak aku, dia jualan bacigor nih, dia dalam kemasan saset gitu kayak bakso aci. Nah, akhirnya aku mau nyoba nih, kalau di Jakarta laku, siapa tahu di sini juga laku. Akhirnya aku ambil 20 piece untuk pertama kali. Akhirnya sold out semua, bener-bener semuanya habis. Akhirnya aku buka PO lagi kedua, 50 piece itu laku, sampai aku tuh sebulan ngabisin 150 piece bacigor di Vivi. Jadi aku ngirim dari Jakarta ke Bangka gitu, terus aku jual lagi di sini. Alhamdulillahnya Vivi juga ngasih harganya emang harga reseller, jadi aku ngambil banyak ke dia ngasih harga yang lebih murah, jadi aku bisa jual dan dapat untung. Bukan masalah keuntungannya sih sebenarnya, ya semua orang juga pasti jualan untuk ngedapetin untung atau uang gitu ya. Tapi aku juga punya sesuatu yang lain yang aku senang banget, yaitu ngeplastikin barang. Jadi aku tuh bener-bener pure suka banget masukin barang, kasir-kasiran gitu, ngitungin uang dan lain sebagainya. Aku bersyukur banget abis itu udah nih beberapa bulan setelah bacigor. Mungkin nggak setiap bulan ya penggemar bacigor itu selalu 100 piece dalam 1 bulan, ada naik turunnya dan lain sebagainya. Nah, karena itu aku nyoba jual Scarlett, karena aku pernah pakai juga Scarlett Whitening yang pernah aku jelasin di video sebelumnya, video pertama kali aku upload. Aku jualan Scarlett, terus alhamdulillah orang-orang percaya sama aku dan aku kasih harga terbaik buat orang-orang. Jadi banyak banget teman-teman aku tentunya relasi-relasi baru yang mau beli sama aku. Walaupun balik lagi banyak juga saingan di sini yang punya online shop juga jualan gitu. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah emang nggak banyak, tapi sebulan insya Allah aku ada aja yang masuk gitu buat ditabung. Ya, itu adalah salah satu kegiatan aku di masa pandemi selama 1 tahun ini, sampai aku beli HP baru pakai uang aku sendiri. Tapi bukan pure dari jualan, maksudnya emang udah nabung dari lama tapi dipermudah dengan aku jualan. Alhamdulillah aku beli HP baru dan aku bersyukur banget, Allah tuh baik ya, ternyata ada hikmah, aku gak males-malesan. Terus
ada hal lain yang jarang banget aku lakuin semenjak libur aku jadi lakuin, yaitu aku jadi hobinya aku ngepel dan gak suka kotor-kotor. Jadi dulu tuh aku bener-bener tipikal emang anak manja gitu ya, jadi juga gak pernah disuruh-suruh mama papa. Tapi kemarin tuh kayak suntuk banget, dimana kita tiduran doang di kamar, cuma makan dan lain-lainnya, itu kan bosan ya kalau nggak gerak sama sekali, bisa-bisa tulang juga patah kan gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ngepel. Itu aku lakuin selama 1 bulan full setiap hari, dan ketika aku nggak ngelakuin itu aku jadi kayak bingung gitu loh, kayak ngelihat dikit aja nih yang kotor aku tuh bisa kayak, ih kenapa sih ini kotor banget, padahal itu cuma ada 1 atau 2 tisu doang. Itu tuh salah satu hal yang cukup berarti bagi aku, karena mama papaku jadi seneng banget ngeliat anaknya kayak gini. Mungkin selama ini mereka emang nggak mau nyibukin aku juga karena aku sibuk kuliah, mungkin mereka mikirannya. Jadi karena emang inisiatif aku, jadi mereka semakin terbuka sekarang, kayak ya ampun anak bunda udah hebat banget udah ngepel. Ya emang sih sebenarnya perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah itu dari kecil, cuman ya aku pasti belajar, aku bisa, cuman ya emang rada-rada males. Aku juga ngekos dan aku memang bersih, cuman kan kadang kita ada rasa malesnya. Nah alhamdulillah sekarang rasa malesku itu hilang gitu teman-teman, jadi aku udah rajin banget gitu. Nah terus apa lagi ya, ada satu lagi untuk 2021 ini. Kemarin pas banget tanggal 1 Januari 2021 aku bikin official akun Instagram All Shop aku. Emang gak banyak yang komen, yang apa sih namanya, yang follow, tapi teman-teman aku selalu beli di aku gitu. Sebenarnya aku bukannya nggak perlu customer yang banyak, aku perlu banget, cuman alhamdulillah aku punya pelanggan yang setia yang selalu percaya sama aku. Dan aku bangga banget aku buat, jadi ini tuh kayak kartu nama aku gitu loh, kartu nama All Shop Beauty Insider ID gitu. Nah di sini aku kemarin cetak 100 piece, ini alhamdulillah udah banyak pakainya, dan aku bersyukur banget akhirnya aku bisa punya kartu nama buat All Shop aku. Ini aku kasih setiap ada customer yang beli, aku bakal selipin ini. Bahkan aku kasih diskon mereka yang udah ngumpulin ini 10 bisa ditukar dengan diskon gitu. Terus apa lagi ya, rencana ke depan aku untuk 2021 dan tujuan impian aku setelah lulus sarjana. Oke, baiklah. Jadi tujuan ke depannya aku berharap kuliah aku dipermudah, cepet lulus tentunya ya, makin rajin, public speaking aku semakin bagus biar aku bisa menggapai cita-cita yang aku mau. Beauty Insider ID All Shop aku bisa terus maju dan tetap ada pembelinya, dan bisa sharing-sharing ke orang lain tentang skincare. Dengan aku jualan kan aku juga bisa sharing-sharing, dan tentunya banyak ilmu yang aku dapat dari orang lain. Misalnya ada yang nggak cocok skincare apa, jadi aku bisa tahu oh kulit orang yang kayak gini tuh nggak cocok pakai ini gitu, dan lain sebagainya. Memang sih kecil banget, maksudnya apa yang aku lakuin tuh nggak begitu banyak kayak orang-orang, cuman di sini aku bersyukur banget aku bisa melakukan hal yang aku suka, karena ketika aku tuh benar-benar suka kayak gini, apalagi ngomong depan kamera. Ketika aku jualan di Beauty Insider, aku sepuasnya ngomong di depan kamera untuk nge-review satu persatu barang yang aku jual. Itu karena itu salah satu hal yang paling aku senang, jadi aku melakukannya pun dengan senang hati gitu. Terus aku juga berdoa supaya aku bisa magang di tempat yang baik, bisa jadi orang yang sukses, membanggakan orang tua ya, tentunya itu kemauan semua anak, dan semua orang tua juga pasti berharap anaknya yang terbaik gitu. Dan setelah jadi sarjana pasti semua orang juga mikir mau kerja dan lain sebagainya. Ya aku udah pasti mau kerja, tentunya mau ngebanggain orang tua, mau kasih uang ke mama papa tentunya. Tapi alhamdulillah aku jualan ini pun aku bisa kasih uang walaupun gak banyak, kadang-kadang traktir makan atau lain sebagainya. Jadi aku udah excited banget, dimana kalau gue udah kerja nanti pasti lebih banyak yang akan gue kasih per bulan sama orang tua. Jadi kayak lebih pengen cepet-cepet kerja, cepet-cepet ngebanggain orang tua, bisa sekolahin adik, jajanin mama.
itu sih. Dan untuk cita-cita aku tentunya pas udah sarjana, aku pengen banget jadi presenter. Aku paling sering banget nontonin Budita. Kalau Budita lagi live Instagram itu aku terus nyoba kayak suara Budita selamat pagi gitu-gitu tuh aku masih kurang. Jadi aku lagi usaha gimana bikin suara aku sebagus kayak Budita. Dan selanjutnya aku pengen sih jadi influencer, cuman belum tahu konten apa yang bisa menarik karena aku juga lagi belajar. Susah gitu buat mikirin ide-ide konten. Kadang ideku udah bagus nih, tapi aku kayak susah aja ngejalaninnya. Mungkin bukan passion aku untuk ngejalaninnya, dan belum punya banyak ilmu buat ngejalaninnya gitu. Udah sih itu aja. Memang semua yang aku sampaikan memang simple ya teman-teman. Cuman di masa pandemi ini bukan berarti kita semua udah kayak di end atau semuanya udah berakhir jelek gitu, tapi pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari semuanya ketika kita mau berusaha dan berdoa tentunya. Tapi buat teman-teman juga yang jangan lupa pakai masker, minum vitamin dan lain sebagainya, karena kita harus jaga keluarga kita. Di sini pun aku selalu menjaga papaku karena papaku juga ada sakit kolesterolnya, jadi mudah penyakit buat masuk. Aku jadi kita satu keluarga pun harus benar-benar ngejaga semuanya sih, maksudnya bukan hanya papaku tapi semuanya, emang satu keluarga harus ngejaga. Kalian juga harus kayak gitu, keluar pun pakai masker dan hand sanitizer tentunya, vitamin, makan, minum yang banyak gitu. Tapi pesan aku juga di masa pandemi kayak gini bukan berarti menghentikan kita dengan melakukan kegiatan yang positif loh. Kita juga bisa melakukan hal-hal positif di selama pandemi ini. Jadi buat kalian semua yang terima kasih banget yang udah dengar semua cerita dari aku hari ini. Lebih dan kurangnya aku minta maaf. Yang baik dicerna, yang cerita baik aku dicerna, boleh diikutin, tapi yang kira-kiranya jelek jangan diikutin. Hanya itu yang dapat aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye.